Selamat datang untuk semua yang menyaksikan, terutama kamu yang sedang duduk di sana, bertanya-tanya mengapa semua orang panik, sementara kamu hanya bernapas dengan tenang. Ya, karena kamu merasa menjadi satu-satunya yang melihat badai, bahkan sebelum awan mendung itu muncul. Benar, jika panduan dan energi yang mengalir melalui pesan ini terasa seperti berbicara langsung pada inti kesadaranmu, tandai dengan suka like sekarang juga. Bagikan apa yang kamu rasakan di kolom komentar. Dan jika kamu ingin terus menerima kejelasan serta dorongan untuk melangkah maju, mari kita terhubung lebih dalam dengan berlangganan subscribe. Mari kita bahas ini. Kamu menyadarinya bukan? Cara orang-orang terus menatapmu seolah kamu ini semacam ramalan berjalan bagi kenyataan yang akan datang. Bagaimana kamu tahu ini? Bagaimana kamu bisa memprediksi? Mereka membisikkannya dengan nada gemetar, seolah kamu menjangkau masa depan dan melemparkan pengingat kembali ke masa kini. Dan jangkila, kamu bahkan tidak berusaha. Kamu hanya fokus, hanya memperhatikan. Kamu hanya terjaga saat semua orang sibuk berpura-pura. Dan itulah yang membuat mereka mati gaya. Ketahuilah, orang benci saat kamu benar. Apalagi saat kamu benar terlalu cepat. Itu membuat mereka merasa terlambat dalam menjalani hidup mereka sendiri. Itu membuat mereka sadar bahwa mereka tidak melihat tanda-tanda. Mereka tidak mendengarkan insting mereka. Mereka tidak cukup berani untuk mengatakan garis keras apa yang kamu katakan saat seluruh ruangan masih tertawa. Dan ini meresap ke dalam pikiran mereka, bukan? Tiba-tiba kamu menjadi ancaman. Kamu adalah anomali. Kamu adalah seseorang yang pasti punya keuntungan rahasia, tapi kamu tahu kebenarannya. Kamu hanya jujur, dan kejujuran meneror orang lebih dari penjahat manapun. Sebab ketika kamu mengungkapkan sesuatu sebelum orang lain melihatnya, kamu membuka kebutaan mereka. Kamu menunjukkan betapa mereka bergantung pada penolakan denial hanya untuk menjalani hari. Kamu menunjukkan betapa rapuhnya rasa percaya diri mereka. Kamu menunjukkan cara mereka berpegangan pada zona nyaman seperti anak kecil yang memeluk lampu tidur. Dan kamu berjalan ke dalam kegelapan dengan kedua mata terbuka lebar. Dan itulah yang membedakan. Mereka akan memanggilmu beruntung. Mereka akan memanggilmu aneh. Mereka akan memanggilmu dramatis. Mereka akan memanggilmu intens. Apapun selain dirimu yang sebenarnya. Di depan, hadir, dan sadar tanpa rasa nyaman. Kamu tidak sekadar meramal, kamu mengamati. Kamu tidak sekadar menebak, kamu menguraikan. Kamu tidak sekadar bereaksi, kamu merespons. Kamu sudah terlalu banyak melewati kejadian untuk melewatkan detail. Kamu sudah terlalu banyak bertahan hidup untuk mengabaikan pola. Kamu sudah terluka terlalu dalam sampai kamu bisa mengenali bentuk pisau saat melihatnya lagi. Jadi, ketika dunia bergeser, sekecil apapun, kamu merasakannya seperti penurunan suhu mendadak. Orang lain merasakan getaran vibes. Kamu merasakan peringatan. Orang lain merasakan ketegangan. Kamu merasakan lintasan kejadian. Dan itulah mengapa mereka panik. Karena kamu terus melihat hal-hal yang belum siap mereka akui. Dan setiap kali kamu benar, itu memaksa mereka untuk menghadapi fakta bahwa mungkin, hanya mungkin, bukan kamu yang berbeda. Mungkin merekalah yang selama ini tertidur. Dan, mereka sangat membenci ide itu. Orang tidak ingin kamu benar sebelum itu terjadi. Mereka ingin kamu benar setelah kejadian, dengan aman, setelah semua orang tahu, dan dengan izin dari keramaian. Tapi kamu membuka mulutmu sebelum asap muncul. Dan tiba-tiba kamulah yang membunyikan alarm yang tidak ingin didengar siapapun. Pernahkah kamu perhatikan bagaimana akurasimu membuat mereka tidak nyaman? Bagaimana kejelasanmu membuat mereka defensif? Bagaimana kesadaranmu membuat mereka curiga? Mereka mulai bertanya, dengan siapa kamu bicara? Apa yang kamu baca? Apa yang kamu ikuti? Seolah-olah satu-satunya cara kamu bisa melihat adalah jika ada seseorang tak kasat mata yang membisikkan naskahnya kepadamu. Karena gagasan bahwa kamu secara alami tajam, secara alami intuitif,
secara alami terjaga, itu terlalu mengancam untuk mereka proses. Dan yang paling liar adalah, kamu tidak meminta ini. Kamu tidak duduk sambil berpikir, wah, aku harap aku bisa membuat orang panik hari ini. Tidak. Ini hanyalah apa yang terjadi ketika kenyataan melatihmu dengan cara yang keras. Ketika hidup memberimu pelajaran yang terbungkus dalam rasa sakit, terbungkus dalam pengkhianatan, terbungkus dalam kesunyian. Kamu tidak belajar dari buku. Kamu belajar dari momen yang hancur. Kamu tidak belajar dari ceramah. Kamu belajar dari kehilangan. Kamu tidak belajar dari kenyamanan. Kamu belajar dari kekacauan. Itulah mengapa kamu melihat sesuatu sebelum terjadi. Karena kamu telah menjalaninya sebelum itu terjadi. Kamu telah melalui berbagai siklus. Kamu telah melihat pola yang berulang. Kamu telah merasakan pergeseran energi. Kamu telah merasakan orang berubah, bahkan sebelum mereka menyadari bahwa mereka sedang berubah. Kesadaranmu bukan sihir. Itu adalah memori otot, muscle memory dari pengalaman. Tetapi orang yang tidak pernah mengembangkan otot itu, mereka tidak memahaminya. Mereka tidak bisa memahaminya. Jadi, mereka melabelinya aneh. Mereka melabelinya berbahaya. Mereka melabelinya tidak wajar, karena memberi label lebih mudah daripada meningkatkan level diri, leveling up. Dan yang menarik, kamu bahkan belum mencapai kekuatan penuh. Kamu baru pemanasan. Kamu baru mulai mempercayai instingmu. Kamu baru mulai menyadari bahwa prediksi anehmu itu sebenarnya adalah peringatan, panduan, cetak biru, firasat yang lahir dari pengalaman. Dan ketika kamu mulai lebih mempercayai dirimu daripada reaksi mereka, oh, saat itulah segalanya bergeser. Karena saat kamu berhenti membutuhkan mereka untuk mempercayaimu, saat itulah suaramu berhenti bergetar. Saat itulah intuisimu berhenti berbisik dan mulai mengaum. Saat itulah identitasmu berhenti menyusut demi menjaga kedamaian dan mulai meluas untuk mengklaim ruangnya. Pernahkah kamu menyadari betapa beratnya keheninganmu? Bagaimanapun kamu diam, orang-orang tetap merasa gugup. Bagaimana ketenanganmu membawa bobot 1000 pengamatan. Mereka tidak takut pada apa yang kamu katakan. Mereka takut pada apa yang kamu sadari. Kamu masuk ke sebuah ruangan, dan orang-orang langsung membetulkan posisi tanpa tahu mengapa. Bukan karena kamu mengintimidasi, bukan karena kamu berisik, tetapi karena sesuatu dalam dirimu terasa seperti kamu sudah membaca isi pikiran mereka. Kamu sudah melihat 3 langkah berikutnya. Kamu sudah menguraikan seluruh suasana sebelum mereka sempat menyesuaikan tempat duduk. Dan inilah intinya. Orang-orang tidak panik karena kamu tidak terduga. Mereka panik karena kamu terlalu dapat diprediksi tentang segala hal. Kamu terus menyebutkan hal-hal sebelum orang lain melihatnya. Kamu terus menunjuk pada bayangan sebelum bayangan itu menjadi siluet. Kamu terus menghubungkan titik-titik sementara yang lain masih belum menyadari adanya pola. Dan jauh di lubuk hati, mereka tahu alasannya. Mereka tahu itu bukan keberuntungan. Mereka tahu itu bukan kebetulan. Mereka tahu itu bukan tebakan. Mereka tahu itu adalah sesuatu yang lahir dalam dirimu, melalui rasa sakit, melalui tekanan, melalui perspektif. Sebab hanya orang yang pernah melihat segalanya berantakan yang belajar bagaimana melihat segalanya datang. Hanya orang yang pernah terluka yang belajar menganalisis nada bicara, gerakan mikro inkonsistensi, pergeseran perilaku. Hanya orang yang pernah hidup dalam ketidakpastian yang belajar memetakan kemungkinan sebelum ada yang menyebutkan risikonya. Hanya orang yang pernah dikejutkan yang belajar bagaimana menghindari titik buta. Kamu tidak meramal. Kamu sedang mengingat. Kamu mengenali. Kamu menghidupkan kembali apa yang dunia terus ulang. Orang panik karena kamu mendahului garis waktu. Kamu menceritakan bob-bob sebelum orang lain menyelesaikan paragraf. Kamu menangkap bendera merah red flags sebelum bendera itu dijahit menjadi alasan. Kamu menyadari jalan keluar sebelum ada yang menyadari bangunan mulai memanas. Mereka pikir kamu aneh, padahal sebenarnya kamu siap. Mereka pikir kamu dramatis, padahal sebenarnya kamu akurat. Mereka pikir kamu intens,
padahal sebenarnya kamu jujur. Dan mereka tidak tahu harus berbuat apa dengan seseorang yang menolak mengabaikan kebenaran hanya demi menyesuaikan suasana hati. Kamu berjalan dengan kesadaran yang tenang ini, kejelasan yang mengganggu ini, sebuah getaran yang mengatakan, aku sudah tahu bagaimana ini akan berakhir. Dan orang-orang yang bergantung pada ilusi membenci hal itu. Orang-orang yang bergantung pada berpura-pura membenci hal itu. Orang-orang yang bergantung pada penolakan membenci bahwa kehadiranmu mengganggu kenyamanan mereka. Wawasanmu mengganggu narasi mereka. Keakuratanmu mengganggu alasan mereka. Dan itulah mengapa mereka berbisik. Itulah mengapa mereka menatap. Itulah mengapa mereka bertanya, bagaimana kamu tahu ini? Sebelum ada yang melihatnya. Bukan karena mereka menginginkan jawabannya, tetapi karena mereka takut dengan apa yang akan kamu katakan selanjutnya. Dan lucunya, kamu bisa merasakan mata mereka tertuju padamu. Bahkan sebelum mereka mengatakan apa-apa, ketegangan di udara, pergeseran kecil saat kamu masuk, seolah semua orang tiba-tiba berpura-pura sibuk karena mereka tidak ingin kamu menyadari bahwa mereka memperhatikanmu. Ini gila, bukan? Kamu hanya ada, hanya bernapas. Namun mereka bertingkah seolah kamu membawa informasi rahasia di saku belakangmu. Dan jauh di lubuk hati mereka takut. Kamu mungkin mengatakan sesuatu lain yang belum siap mereka dengar. Kebenaran lain yang belum siap mereka hadapi. Prediksi lain yang tidak bisa mereka tangani. Karena rekam jejakmu sudah gila pada titik ini. Pernahkah kamu menangkap momen canggung ketika seseorang menanyakan pertanyaan sederhana, tetapi mata mereka menyelidikimu, seolah kamu telah meretas realitas, seolah mereka mengharapkanmu mengungkapkan sesuatu yang belum terjadi. Mereka sedikit mendekat. Mereka merendahkan suara. Mereka bertanya, menurutmu apa yang akan terjadi? Tetapi yang mereka maksud adalah, beritahu aku masa depan lagi, karena jelas kamu punya kunci curang cheat codes. Kamu bisa merasakan kecemasan mereka, mencoba menyamarkan diri sebagai rasa ingin tahu. Tapi itu bukan rasa ingin tahu, itu ketakutan. Itu adalah kesadaran bahwa kamulah yang benar, sementara mereka merasa nyaman. Mereka belum mengerti bahwa kejelasanmu tidak datang dari kenyamanan. Itu datang dari kekacauan, itu datang dari dikejutkan berkali-kali. Itu datang dari diremehkan sampai hal itu mengasahmu. Itu datang dari keharusan untuk bertahan hidup dengan mata terbuka lebar. Karena memejamkan mata bukanlah pilihan. Kamu menjadi peka terhadap pola karena mengabaikannya dulu merenggut kedamaianmu. Kamu mempelajari ritme perilaku orang karena kamu telah hidup melalui akibatnya ketika kamu tidak melakukannya. Dan itulah mengapa dunia terasa dapat diprediksi bagimu, bukan karena dunia itu sederhana, tetapi karena kamu berhenti berpura-pura bahwa dunia itu berbeda dari kenyataannya. Dan tahukah kamu, apa yang benar-benar membuat mereka gentar adalah fakta bahwa kamu bahkan tidak membesar-besarkan tentang kebenaranmu. Kamu tidak menyombongkan diri, kamu tidak memukul dada. Kamu tidak mencoba membuktikan apapun. Kamu hanya mengatakan sesuatu dengan santai, seolah kamu mengomentari cuaca. Dan kemudian, tiba-tiba hal-hal yang sama terungkap persis seperti yang kamu katakan. Dan penyampaian yang tenang itu, nada yang santai itu, itulah yang membuat mereka ngeri. Karena orang terbiasa dengan rasa percaya diri yang berisik, tetapi milikmu tenang, terkumpul, klinis. Kamu menyebutkan hal-hal dengan nada yang sama seperti seseorang memesan kopi. Dan itu membuat mereka gelisah pada tingkat yang tidak bisa mereka ungkapkan. Dan itu bukan salahmu. Mereka tidak melihatnya. Bukan tugasmu untuk meredupkan kesadaranmu hanya karena orang lain lebih memilih kenyamanan kebodohan. Kamu menghabiskan waktu bertahan-tahan melatih instingmu tanpa menyadarinya. Bertahun-tahun menguraikan niat di balik kata-kata. Bertahun-tahun mengamati bagaimana orang berperilaku ketika mereka berpikir kamu tidak memperhatikan. Bertahun-tahun mempelajari reaksi, alasan, pergeseran, energi, inkonsistensi. Saat orang lain sibuk mengejar gangguan,
Kamu membaca ruangan dengan presisi bedah. Itulah mengapa mereka panik ketika prediksimu terbukti. Karena mereka berasumsi orang lain berfungsi dengan tingkat kesadaran yang sama dengan yang mereka miliki. Dan kemudian disinilah kamu beroperasi seolah kamu mengunduh pembaruan sebelum dirilis. Itu memaparkan celah antara persepsimu dan persepsi mereka. Dan celah itu membuat mereka takut. Mereka tidak ingin itu ada. Mereka ingin percaya semua orang sama. Semua orang melihat hal yang sama. Semua orang memproses sinyal yang sama. Tetapi kamu adalah bukti bahwa beberapa orang hanya dirancang secara berbeda. Ada saat itu, ketika seseorang mengabaikan apa yang kamu katakan pada awalnya, mencoba menganggapnya sebagai terlalu banyak berpikir atau paranoia. Dan kemudian, ketika segalanya mulai terungkap, persis seperti yang kamu sebutkan, mereka kembali dengan tatapan itu. Tatapan canggung, tidak nyaman itu. Tidak sepenuhnya permintaan maaf. Tidak sepenuhnya kekaguman. Lebih seperti, aku tidak mempercayaimu, tapi aku berharap aku mempercayaimu. Dan kamu tidak mengejek mereka. Kamu tidak mengungkit-ungkit. Kamu tidak mengatakan, sudah kubilang. Kamu hanya membiarkan keheningan berbicara untukmu. Dan keheningan itu terasa lebih keras daripada kata-kata apapun. Dan kamu tahu mengapa? Karena keheningan yang datang dari seseorang yang melihat kebenaran terasa seperti penghakiman tanpa tuduhan, terasa seperti pengingat, terasa seperti cermin yang belum siap mereka pandangi. Orang tidak takut salah, mereka takut salah di depan seseorang yang benar. Sepanjang waktu kamu menjalani hidup membawa beban aneh ini, beban kesadaran, sementara yang lain berjalan ke dalam situasi dengan mata tertutup. Kamu berjalan dengan peta, kompas, dan senter yang tidak pernah kamu minta. Itu bukan hadiah, itu bukan kekuatan super, itu adalah bekas luka psikologis dari pengalaman. Itulah yang terjadi ketika hidup memaksamu untuk menumbuhkan mata di tempat-tempat yang tidak pernah dilihat kebanyakan orang. Dan ada hal lain yang tidak mereka sadari. Kamu tidak mencoba untuk mendahului. Kamu mencoba melindungi dirimu sendiri, untuk tetap berada di depan kekacauan, untuk menghindari luka lama terbuka kembali, untuk menghindari bencana yang dulu menimpamu tanpa peringatan. Prediksimu bukanlah pertunjukan, itu adalah insting bertahan hidup. Itu adalah refleks emosional. Itu adalah kebiasaan mental yang dibentuk oleh sejarah, yang tidak harus ditanggung orang lain. Itulah mengapa orang bertanya, bagaimana kamu tahu? Itulah mengapa mereka panik ketika kamu berbicara. Itulah mengapa mereka membisikkan namamu ketika segala sesuatu mulai berjalan salah. Karena jauh di lubuk hati, mereka mempercayai instingmu lebih dari logika mereka sendiri. Bahkan, jika mereka tidak akan pernah mengakuinya dengan lantang, kamu telah menjadi orang yang secara tidak sadar mereka periksa sebelum mengambil langkah. Orang yang mereka lihat ketika ruangan menjadi tegang, orang yang reaksinya mereka pantau, karena intuisimu kini punya reputasi. Dan reputasi itu masuk ke ruangan sebelum kamu. Dan itulah mengapa mereka membeku ketika kamu mengangkat alis. Itulah mengapa mereka gelisah ketika kamu terdiam. Itulah mengapa mereka memperhatikan ketika nada suaramu berubah. Mereka telah melihat apa yang terjadi ketika kamu berbicara. Mereka telah menyaksikan kenyataan menyusul wawasanmu lagi dan lagi. Mereka telah merasakan dampak dari kejelasanmu jauh sebelum mereka memahaminya. Dan kamu bahkan belum selesai bicara. Kamu bisa merasakannya membangun setiap kali kamu membuka mulut. Ketegangan yang tenang itu riak kecil di atmosfer, seolah semua orang bersiap sayap tanpa tahu mengapa. Ini hampir lucu. Jujur saja, kamu hanya melanjutkan kalimat, hanya mengungkapkan pikiran, dan tiba-tiba orang bertingkah seolah kamu menarik alarm kebakaran. Pada realitas lagi, mereka duduk lebih tegak. Napas mereka berubah, mata mereka melebar sedikit. Detail-detail kecil yang kamu tangkap karena kamu selalu menangkap detail-detail kecil. Dan itu menghantammu
pada saat itu. Seperti, wow, mereka bahkan tidak mendengarkan kata-katanya lagi. Mereka mendengarkan polanya, mereka mendengarkan rekam jejakmu, mereka mendengarkan keakuratanmu yang bergema di balik setiap suku kata. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana orang bereaksi ketika kamu berhenti di tengah kalimat? Keheningan setengah detik yang kamu ambil untuk mengumpulkan pikiran, itu mengirim mereka ke mode analisis penuh. Mereka mencondongkan tubuh ke depan, membaca wajahmu, mencoba menguraikan apakah keheningan itu berarti sesuatu yang besar akan datang. Mereka takut pada apa yang akan kamu katakan dan takut pada apa yang tidak kamu katakan. Karena terkadang keheninganmu lebih keras daripada prediksimu, dan itu bahkan lebih menakutkan bagi mereka. Mereka tahu apa yang terjadi terakhir kali kamu ragu. Kamu berakhir benar tentang sesuatu yang mereka tertawakan, sesuatu yang mereka tepis, sesuatu yang tidak siap mereka hadapi secara emosional. Dan sejujurnya, agak surreal diperlakukan, seolah kamu memegang naskah tak terlihat yang tidak bisa diakses orang lain. Seolah kamu 3 langkah di depan dalam permainan yang tidak mereka sadari sedang mereka mainkan. Orang terus bertanya, bagaimana kamu melihat hal-hal lebih awal? Tetapi kebenaran yang tidak ingin mereka terima adalah bahwa kamu telah dipaksa untuk hidup dalam mode lebih awal. Sepanjang hidupmu, kamu harus mengantisipasi suasana hati orang, reaksi, perubahan, pengkhianatan, peluang, jalan keluar. Kamu harus memprediksi hasil hanya untuk tetap bertahan secara emosional. Kamu mengembangkan kesadaran itu karena kamu tidak memiliki kemewahan untuk dikejutkan. Tidak lagi. Tidak. Setelah semuanya. Dan bukankah lucu bagaimana mereka mengagumi hasilnya, tetapi membenci prosesnya? Mereka suka ketika kamu benar, karena itu menguntungkan mereka. Tetapi mereka benci apa yang dikatakannya tentang kurangnya persepsi mereka sendiri. Mereka memujimu di depan umum. Wow, kamu benar. Tetapi diam-diam, mereka bertanya-tanya berapa banyak hal lain yang sudah kamu ketahui tentang mereka, tentang situasinya, tentang dinamika yang mereka pikir mereka sembunyikan. Mereka bertindak terkejut, tetapi jauh di lubuk hati mereka berpikir, jika dia tahu itu tentang masa depan, apa yang dia tahu tentang aku? Dan kamu juga menangkap itu. Ketidaknyamanan, kecemasan, cara orang mulai memilih kata-kata mereka lebih hati-hati di sekitarmu. Bukan karena kamu menghakimi, tetapi karena pikiranmu terlalu cepat untuk topeng mereka. Kamu tidak termakan oleh kebaikan yang bersifat pamer. Kamu tidak menerima reaksi dramatis begitu saja. Kamu tidak tertipu oleh kepercayaan diri yang lantang atau manipulasi yang tenang. Intuisimu menembus semua itu, dan orang bisa merasakannya. Mereka bisa merasakan bahwa kamu tidak hanya mendengarkan mereka, kamu membaca mereka. Kamu berjalan ke dalam percakapan dengan kesadaran halus yang mengganggu ini, seolah kamu memindai seluruh cetak biru emosional tanpa berusaha. Kamu tidak mencoba mengintimidasi siapapun. Kamu hanya mencoba untuk hadir, tetapi hadir pada levelmu terasa seperti intimidasi bagi orang yang tidak nyaman dengan diri mereka sendiri. Mereka mengacaukan kejelasanmu dengan konfrontasi. Mereka mengacaukan intuisimu dengan gangguan. Mereka mengacaukan wawasanmu dengan pemaparan. Dan hal gilanya adalah, kamu bahkan belum berbicara dengan volume penuh. Kamu masih menahan bagian-bagian, masih melembutkan sisi-sisi, masih memilih untuk tidak menyebutkan hal-hal tertentu, karena kamu sudah tahu mereka belum siap untuk itu. Kamu telah belajar bahwa orang sebenarnya tidak menginginkan kebenaran. Mereka menginginkan versi nyaman dari kebenaran. Mereka menginginkan prediksi yang membuat mereka merasa pintar, bukan yang membuat mereka merasa terlihat. Tetapi intuisimu tidak peduli dengan kenyamanan mereka. Wawasanmu tidak membungkuk untuk kenyamanan mereka. Kesadaranmu tidak menyusut hanya untuk menjaga ruangan tetap tenang. Dan itulah yang membuat mereka semakin panik. Karena kehadiranmu saja mengganggu penolakan mereka. Karena suaramu membawa bobot keakuratan yang telah mereka saksikan secara langsung. Karena
Instingmu telah membuktikan diri berkali-kali untuk diabaikan. Mereka tidak bisa lagi mengabaikanmu. Mereka tidak bisa menertawakannya. Mereka tidak bisa bersembunyi di balik kebetulan. Tidak, setelah semua yang kamu ungkapkan. Tidak setelah segalanya terungkap, persis seperti yang kamu katakan. Kamu telah menjadi kekuatan tenang yang tidak dapat sepenuhnya mereka kategorikan. Bukan ancaman, bukan pahlawan, bukan orang luar. Hanya seseorang yang melihat terlalu banyak, terlalu awal, terlalu jelas. Seseorang yang mendengarkan dengan intensitas yang membuat orang memikirkan kembali seluruh kalimat mereka di tengah jalan. Seseorang yang memperhatikan detail yang bahkan tidak mereka sadari sedang mereka ungkapkan. Dan kamu menyadarinya, bukan? Kamu merasakan jarak itu tumbuh. Bukan jarak yang menyendiri, tetapi jarak yang penuh rasa hormat. Orang tidak terlalu mendekat karena mereka tidak ingin secara tidak sengaja mengungkapkan sesuatu. Mereka tidak menantangmu karena mereka telah belajar bahwa begitu mereka melakukannya, kamu akan mengutarakan sesuatu yang tidak bisa mereka lupakan. Mereka tidak meremehkanmu karena meremehkanmu memiliki konsekuensi bagi ego mereka.